Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subhan Sazega. Saya merupakan mahasiswa Universitas Maliku Saleh jurusan Teknik Industri. Jadi dari video ini saya akan membuat tutorial mengenai proses perakitan sebuah produk menggunakan software Arena. Yang mana simulasi ini merupakan tugas akhir atau tugas UAS ujian semester untuk MK simulasi sistem. Nah, kita lihat soalnya. Nah, di sini untuk soalnya ini kita lihat langsung dari gambarnya ini. Nah, pada gambarnya ini menjelaskan di mana di sini ada 4 part 1, part 2, part 3 dan part 4. Nah, part 1 dan part 2 ini akan digabungkan, akan dirakit pada proses pertama dan dia menghasilkan part A. Nah, part A tersebut akan masuk ke proses 2, kemudian dia digabungkan dengan part 3. Nah, pada proses 2 ini dia menghasilkan part B, yang mana part B tersebut akan masuk ke proses 3, kemudian dia digabungkan dengan part 4. Nah, di sini setelah tergabung, dia akan masuk ke proses inspeksi atau proses untuk memeriksa. Nah, di sini ketika dia memeriksa sudah sesuai, maka dia akan langsung masuk ke proses 4. Namun ketika tidak sesuai, dia akan dikembalikan lagi ke proses 2 untuk diproses kembali. Kemudian setelah proses 4 ini selesai, finishing, produk pun selesai. Baik, saya akan mencoba mensimulasikan proses perakitan produk ini dalam software Arena. Nah, untuk distribusinya tersebut sudah ditentukan di sini. Pada soalnya ini untuk part 1, part 2, part 3, part 4. Dan untuk proses perakitan part 1 dan 2, proses perakitan part A dan 3, proses 3 dan proses 4. Jadi kita tidak perlu mencari distribusinya lagi karena di sini sudah ditentukan semuanya. Jadi kita tinggal membuat simulasinya dalam bentuk Arena. Nah, sekarang kita langsung ke software Arenanya. Nah, kita ke basic process. Nah, untuk pertama itu semua langkah awal untuk memulai Arena itu disimulasikan dengan modul create. Nah, modul create ini tadi kita simulasikan dengan ada 4 part. Jadi kita buat 4. 1, 2, 3, 4. Jadi ini kita simulasikan sebagai part 1, part 2, part 3, dan part 4. Nah, kemudian kita isi. Ini part 1. Nah, entitasnya ini ya part 1. Ini expression. Nah, kita lihat. Untuk part 1 dia berdistribusi normal dengan rata-rata 2 menit dan standar deviasi 1,8. Tinggal kita masukkan berdistribusi normal dengan rata-rata 2 menit dan standar deviasinya 1,8 dalam bentuk minutes. Kemudian oke. Nah, selanjutnya itu untuk part 2. Kita tulis judulnya part 2. Juga tipenya ini part 2. Kemudian ini expression. Kemudian kita lihat kembali. Nah, untuk part 2 dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 2,5 menit. Dia eksponensial dengan rata-rata 2,5 menit dalam bentuk minutes. Oke. Sekarang untuk part 3 dan juga untuk part 3. Nah, dan expression. Nah, untuk part 3 dia berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 2 menit. Eksponensial dengan rata-rata 2 menit dalam bentuk minutes. Kemudian oke.
Selanjutnya terakhir yaitu part 4. Kita buat lagi part 4 expression. Nah, kita lihat untuk part 4 dia berdistribusi uniform dengan nilai minimum 1 dan maksimum 4. Berdistribusi uniform dengan minimum 1 dan maksimumnya 4 dalam bentuk minutes, kemudian tekan OK. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuat proses perakitan part 1 dan 2. Jadi part 1 dan part 2 digabungkan. Kemudian dia akan menghasilkan part A. Kita buat simulasinya. Nah, untuk simbol perakitan itu disimbolkan dengan modul batch. Jadi modul batch ini adalah, ini kita hapus dulu garisnya. Jadi modul batch ini adalah dia akan menggabungkan antara part 1 dan part 2 pada batch 1 ini. Nah, kemudian untuk waktunya itu kita buat proses. Nah, maksud dari proses tersebut adalah di sini dia akan dibuat waktunya. Jadi waktu perakitan antara si part 1 dan 2 di batch ini akan ditulis waktunya di proses ini. Jadi untuk modul proses. Nah, kemudian setelah proses ini kita masuk ke modul assign. Nah, modul assign ini adalah dia fungsinya untuk mendefinisikan. Jadi maksudnya di sini mendefinisikan. Jadi tadi di sini kita lihat soalnya dari proses 1 perakitan part 1 dan 2 itu akan menjadi part A. Jadi si assign ini dia juga fungsinya untuk mendefinisikan. Jadi dari penggabungan antara part 1 dan part 2 ini akan menghasilkan part A. Begitu kira-kira logikanya. Baik, kita akan isi untuk kolomnya. Nah, di sini perakitan part 1 dan part 2. Permanen. Jadi permanen ini maksudnya ada permanen, ada temporary. Nah, permanen ini dia maksudnya itu ketika part 1 dan part 2 digabungin, dia tidak akan bisa dilepas lagi, dipisahkan lagi. Dia permanen. Nah, batch size-nya ini ada 2 karena ada 2 produk yang mau kita gabungin, yaitu part 1 dan part 2. Kemudian untuk save security range-nya kita ambil sum karena ditambahkan gitu. Kita ini entity udah pas, kita oke. Nah, selanjutnya untuk proses 1, ya ini namanya proses 1, ya proses 1. Nah, kita pilih set delay release karena dia set delay release ini maksudnya dia menunggu sebelum, kan dia di sini tadi sebelumnya saya pindahin dulu. Nah, sebelum ketika part 1 datang, nah dia tidak bisa langsung masuk ke proses selanjutnya, dia harus menunggu part 2 datang dulu kemudian baru bisa dikerjakan. Jadi itu fungsi dari set delay release, menunggu. Kemudian kita add ininya results, kita namanya proses 1. Ini expression dalam bentuk minutes. Nah, kita lihat soalnya. Nah, untuk proses 1 perakitan part 1 dan 2 itu dia berdistribusi normal dengan rata-rata 2,2 menit dan standar deviasinya 1,3. Normal 2,2 menit dan standar deviasinya 1,3. Kemudian langsung oke. Nah, kita ke modul assign-nya. Nah, modul assign-nya tadi kita ini jadi entity type karena dia tipe entitas, dan kemudian namanya kita ubah jadi, ya tadi kan kita definisikan menjadi part A kan. Kita lihat soalnya lagi. Nah, proses 1 itu dia menjadi part A. Jadi kita namanya dia part A.
Oke, selanjutnya tinggal oke. Baik, selanjutnya itu kita masuk ke proses selanjutnya, itu proses 2. Yang mana proses 2 ini dia menggabungkan antara part A dengan part 3. Baik, kita ambil modul batch lagi. Sama aja. Nah, kemudian dari batch ini kita buat prosesnya di sini. Kemudian assign. Nah, kita isi untuk batch 2 ini dia perakitan part A dan part 3 permanen, dia tetap batch size-nya 2 untuk sum. Nah, ini entity tetap 2. Ini untuk prosesnya dia proses 2 sama tadi kita size delay release. Ini dia proses kedua. Kemudian triangular kita ubah jadi expression minutes. Nah, kita tengok untuk proses 2 perakitan part A dan 3 berdistribusi normal dengan rata-rata 2,5 menit dan standar deviasinya 1,8. Normal. Kita lihat kembali 2,5 menit dan 1,8. 2,5 menit dan standar deviasinya 1,8. Oke. Nah, untuk assign-nya kita buat add, kita entity. Nah, ini entity-nya dia part B. Kenapa part B? Karena proses 2 itu menghasilkan part B. Oke. Nah, kita oke. Nah, selanjutnya yaitu kita masuk ke proses inspeksi. Nah, maksudnya kita ke proses 3 dulu, di mana kita menggabungkan part B yang setelah selesai di proses 2 dengan part 4. Kita buat simulasinya. Modul batch lagi. Nah, biar tidak bingung kita gabungin dulu ya. Di part 1 ke sini. Tadi ini untuk ini 3 dia ke sini. Yang dapat 4 ini dia ke sini. Selesai tugas kuliah. Makasih. Baik, di sini saya akan membuat proses lagi sini untuk dari batch 3 tadi dia perakitan, kita buat waktunya di sini biar nampak jelas. Kemudian kita buat lagi assign-nya. Nah, untuk batch 3 kita buat namanya yaitu perakitan part B dan part 4. Dia permanen, ini adalah sum. Ya, dia akan ada 2 produk, any entity. Oke. Nah, untuk prosesnya itu dia proses 3, kemudian size delay release. Kemudian kita add. Ini proses 3. Oke. Ya, triangular expression dalam bentuk minutes. Kemudian kita tengok. Nah, untuk proses 3 berdistribusi uniform dengan
dengan nilai minimal 1 dan maksimal 3,8. Berdistribusi uniform dengan minimal, kita tengok kembali, 1 dan maksimal 3,8. 1 dan maksimal 3,8. Oke. Nah, untuk assign-nya, oh, maaf. Di sini kita tidak membutuhkan assign lagi. Jadi kita hapus saja karena kita sesuai dengan soalnya kita langsung setelah proses itu dia tidak ada mendefinisikan lagi, kemudian dia langsung masuk ke inspeksi. Nah, kita inspeksi ini dia modul di set. Nah, arti dari modul di set ini adalah dia ada true, ada false. Jadi sesuai tadi prosesnya ini, ketika pada proses 3 ini sudah sesuai, maka dia akan langsung ke proses 4. Tapi ketika proses 3 ini tidak sesuai, dia akan dikembalikan lagi ke proses 2. Nah, kita isi untuk modul di set ini namanya inspeksi. Nah, 2 by chance di sini tipenya. Nah, di sini ada 2 y by chance, 2 y by condition, and y by chance, and y by condition. Nah, maksud dari 2 y by chance ini adalah chance ini dia menggambarkan persen. Nah, sedangkan kondisi ini dia menggambarkan kondisi. Nah, karena di sini ada, kita lihat soalnya, kondisinya di sini adalah ada 2 kemungkinan, yaitu dalam bentuk persen, yaitu peluang produk sesuai adalah 97% dan tidak sesuai adalah 3%. Nah, berarti kita akan memakai 2 y by chance karena kita menggunakan persen. Nah, di sini persennya itu 97%. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita membuat proses 4, yaitu proses 4 itu adalah finishing. Kita buat dari proses, nah, kita isi proses 4, proses delay release, kita add proses 4. Ini expression dalam bentuk minutes. Nah, kita tengok. Untuk proses 4 dia berdistribusi gamma dengan nilai alpha 1,8 dan beta 2. Kemudian kita gamma dengan beta. Kita tengok kembali, betanya 2, alfanya 1,8. Betanya 2, alfanya 1,8. Kita oke. Nah, langkah selanjutnya yaitu produk selesai. Nah, dalam software Arena ini, semua kegiatan akan ditutup dengan modul dispose. Jadi, menandakan berakhirnya kegiatan. Jadi, kita pakai modul dispose. Mungkin modul dispose-nya di bawahnya aja biar nampak kegiatan. Kita ketik produk X selesai. Baik. Nah, sekarang tinggal kita konekkan antara garis-garisnya. Tadi pot ini. Nah, di sini tadi ketika dia sesuai, dia akan ke proses 4. Namun ketika tidak sesuai, dia akan kembali ke proses kedua. Oke, baik. Baik, setelah itu kita buat untuk clock. Clock ini sih nggak terlalu penting ya. Ini cuma untuk melihat waktunya aja. Teman-teman juga bisa tidak menggunakannya. Ini situasional aja. Nah, ini 24 jam. Use title artinya kita menggunakan title. Jadi kita waktu. Nah, kita buat di sini supaya nampak. Nah, sekarang kita atur setup-nya. Nah,
untuk setup, kita baca soalnya kembali. Nah, di sini kita disuruh untuk mensimulasikan proses produksi tersebut selama 4 jam kerja menggunakan software Arena. Nah, di sini akan kita buat 4 jam. Kemudian di sini base time unitsnya tadi kita buat dalam bentuk minutes. Kemudian kita OK. Nah, sekarang ketika sudah selesai semua, kemudian kita, nah di sini saya ada permasalahan sedikit dengan laptop saya. Mungkin kalau laptop yang lain itu dia bisa langsung di run, namun untuk laptop saya ini dia harus di save dulu. Kalau tidak nanti dia akan error. Jadi kita save dulu. Jadi saya save di sini dengan nama produk X, save. Kemudian kita jalankan. Kita kecilkan volumenya dulu. Nah, bisa kita lihat di sini dari part 1 dia ke proses perakitan part 2. Nah, tadi ketika part 2 nyampe baru dia masuk ke proses selanjutnya. Nah, begitu juga part 3 dia menuju ke perakitan part A. Nah, part 4 dia menuju ke perakitan part 4 di sini. Nah, mungkin bisa kita percepat sedikit ya. Nah, nah di sini terdapat dia menunggu di sini karena syaratnya tersebut harus ada part dari part A yang selesai dulu. Maka dia di sini di proses 2 menunggu dulu. Nah, mungkin bisa kita percepat saja. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, dari hasilnya tersebut menghasilkan dalam waktu 4 jam kerja menghasilkan 54 produk. Nah, coba kita tengok soalnya. Nah, di sini yang ditanya yaitu di sini jumlah produk jadi yang dihasilkan selama 4 jam. Jadi, produk jadinya itu sebanyak 54 produk. Kemudian yang kedua itu ditanyakan yaitu berapa rata-rata work in process untuk part 1, 2, 3, 4, A dan B. Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, untuk work in process-nya untuk part A dia 32, part B-nya 25, part 1-nya 39, part 2 35, part 3 30, part 4 25. Kemudian soal berikutnya yaitu berapa rata-rata waktu menunggu di setiap proses. Nah, ini dia waktu menunggu, waiting time. Nah, untuk perakitan part 1 dan part 2 itu sebanyak 0,5785. Untuk perakitan part A dan part 3 0,5626. Untuk perakitan part B dan part 4 0,6146. Nah, untuk proses 1 dia 11,667, proses 2 21, proses 3 1,89, proses 4 35,9127. Kemudian soal berikutnya yaitu berapa produk jadi yang sesuai dan tidak sesuai dihasilkan. Nah, di sini tidak terdapat ya. Nah, kita coba save ini dulu. Hasil produk X. Nah, kita tengok dari sini. Nah, kita perbesar. Baik, langsung kita perbesar di sini tadi. Nah, kita tengok di sini ketika hasil inspeksi.
Nah, di sini terdapat 88 produk yang sesuai. Kemudian dia langsung lanjut ke proses 4. Nah, yang tidak sesuai ada 2 sehingga dia kembali lagi ke proses 2. Nah, jadi dari soal tadi berapa produk jadi yang sesuai dan tidak sesuai dihasilkan? Maka jawabannya produk yang sesuai itu dihasilkan 88 produk dan di sini yang tidak sesuai yaitu 2. Nah, mungkin ada pertanyaan kenapa produk yang selesainya jadi 54. Nah, ketika proses 4 ini ketika finishing, jadi waktu kan cuma 4 jam. Jadi sehingga ada yang tersisa ketika prosesnya itu tersisa 34 produk yang belum selesai untuk di finishing. Jadi yang sudah selesai sampai masuk produknya selesai itu sebanyak 54 produk. Baik, sekian tutorial dari saya mengenai software Arena ini. Mungkin saya minta maaf apabila ada kesalahan. Saya harap kritikan dan saran dari teman-teman semua karena saya juga masih belajar mengenai software ini. Saya harap kritik dan masukan dari kawan-kawan dapat membangun agar kita lebih mendalami mengenai software Arena ini lagi. Baik, sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.